Mungkin lu kaget, harga emas bisa anjlok lebih dari 9% dalam sehari. Terus muncul pertanyaan polos, emasnya kenapa? Emas udah nggak laku? Apa emas udah nggak aman? Di luar sana, banyak yang jelasin pakai cerita gede. Ganti pimpinan The Fed, geopolitik, data ekonomi, perang narasi. Semua kedengaran pinter. Tapi, itu bukan jawaban utamanya. Masalah besarnya bukan di emas. Masalahnya ada di cara emas diperdagangkan. Banyak orang nggak sadar, emas di market bukan cuma emas fisik, tapi sebagian besar itu pasar spot. Pasar spot itu apa? Yang diperdagangkan bukan barangnya, tapi nilainya. Lu bisa punya emas tanpa pegang emas. Lu hanya punya kontrak kertas. Dan di sini masalah mulai muncul. Mainnya pakai leverage, alias utang. Modal lu kecil, tapi bisa punya posisi gede. Ibaratnya gini, lu punya duit 1.000, lu pakai leverage 100 kali, alias lu punya posisi setara 100.000. Naik 1%, lu dapat 1.000, sudah untung 100%. Tapi, kalau turun 1%, lu kehilangan 1.000, alias modal habis. Terus ada satu pemicu, clearing house. Clearing house itu kayak satpam parkiran. Tugasnya satu, jangan sampai ada yang nabrak rame-rame terus nggak bisa bayar. Kalau harga gerak makin liar, posisi makin gede, utang makin tebel. Satpam bilang, ini bahaya, uang jaminannya kurang. Maka mereka ngapain? Mereka ubah cara hitung margin dari fix jadi persentase. Bukan buat nyakitin orang, tapi buat ngecilin resiko gagal bayar, nyelamatin sistem, mencegah pasar jebol total. Sehingga aturan leverage diubah, margin diperketat. Artinya apa? Duit yang tadinya cukup, tiba-tiba kurang. Sistem nggak nanya perasaan, langsung bilang, tambah duit, atau gue jualin paksa. Itu namanya margin call. Saat harga naik kencang dan orang rame-rame melakukan profit taking, hal ini menyebabkan harga turun. Saat harga turun, orang yang punya posisi di atas kena margin call. Satu akun dijual paksa oleh sistem, harga turun. Saat harga turun, nilai barang turun. Otomatis men-trigger akun lain kena margin call. Kena lagi, jual lagi. Bukan panik massal, tapi efek otomatis domino mesin. Makanya, harga bisa jatuh cepat dan dalam. Bukan karena emas jelek, tapi karena terlalu banyak posisi kegedean di satu arah. Terus pertanyaan terakhir, emas masih relevan nggak? Jawabannya, emasnya nggak kenapa-kenapa. Yang kenapa-kenapa itu cara manusia maininnya. Pelajarannya buat retail, market bisa kaos bukan karena salah, tapi karena ramai dan pakai utang. Di kondisi kayak gini, tugas retail bukan nebak bawah, bukan sok berani. Kadang nggak ngapa-ngapain itu keputusan paling sehat. Market nggak peduli lu paham atau enggak, tapi lu harus peduli sama risiko posisi lu sendiri. Kalau lu mau belajar saham gratis tanpa jualan mimpi, lu bisa baca modul yang udah gue susun.